Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Permana dari BK2E. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, serta HPP perusahaan manufaktur. Perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang pertama yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan produk berupa jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Perusahaan jasa tidak memproduksi produk dalam bentuk fisik, akan tetapi dalam bentuk jasa. Yang diproduksi juga tidak sama, jadi setiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan jasa yang kita berikan kepada konsumen. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri memiliki barang yang diperdagangkan kepada konsumen. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibeli dari supplier, kemudian dijual kembali. Perusahaan dagang tidak pernah memproduksi suatu produk atau jasa. Beban operasionalnya terdiri dari beban administrasi dan memiliki produk persediaan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sendiri adalah perusahaan yang memproduksi barang mulai dari barang mentah menjadi barang jadi atau barang siap jual. Perusahaan manufaktur juga memproduksi barang yang setengah jadi menjadi barang jadi. Perusahaan manufaktur tidak menjual jasa. Perusahaan ini juga memiliki persediaan mulai dari persediaan bahan baku atau barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Perusahaan manufaktur memiliki biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di sini saya akan menjelaskan laporan HPP perusahaan manufaktur. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah total keseluruhan biaya perusahaan yang dikeluarkan secara langsung untuk mendapatkan barang atau jasa yang nanti akan dijual. Dalam manufaktur, harga pokok penjualan disebut juga sebagai harga pokok produksi atau cost of goods manufacture. HPP perusahaan manufaktur terdiri dari yang pertama yaitu persediaan barang dalam proses awal, kemudian yang kedua yaitu persediaan bahan baku yang terdiri dari pembelian bahan baku, retur pembelian yang berkaitan dengan bahan mentah atau bahan setengah jadi yang nantinya akan diolah menjadi suatu produk jadi. Kemudian persediaan bahan baku siap produksi dan persediaan bahan baku akhir. Perusahaan manufaktur juga memiliki biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya upah tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan pabrik atau mesin, biaya penyusutan pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya listrik, air dan telepon, dan biaya asuransi pabrik. Kemudian untuk menentukan HPP perusahaan manufaktur dengan cara yang pertama yaitu menambahkan biaya persediaan bahan baku awal ditambah dengan total pembelian bahan baku dan kemudian hasil penjumlahan tersebut akan didapatkanlah persediaan bahan baku siap produksi. Kemudian persediaan bahan baku siap produksi dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, maka didapatkanlah biaya bahan baku. Setelah itu, biaya bahan baku tadi ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dari hasil penjumlahan tersebut, didapatlah total biaya produksi. Kemudian biaya produksi ini ditambah dengan persediaan barang dalam awal proses, maka didapatkanlah total biaya barang dan proses. Selanjutnya total biaya barang dalam proses ini dikurangi dengan barang dalam proses akhir, maka didapatkanlah harga pokok penjualan atau HPP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, serta penjelasan tentang HPP perusahaan manufaktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.